你只活30，这话什么意思啊？所以这么急干什么？时间还长，过一段时间再看。 Pada akhirnya, apa yang terjadi? Biarkan dewa laki-laki yang selalu menyendiri dan menyendiri diserang di depan umum. Penyebabnya adalah Kuming, teman kuliahnya. Di bawah Panji berlatih untuk Zai Liang, mengadakan pesta. Nyatanya, Kuming ingin menggunakan nama party tersebut. Undang Xia King, Dewi yang sudah lama saya kagumi. Dan Yutu pergi ke janji temu tepat waktu di bawah bujukan Di Liang. Tapi yang tidak diketahui Kuming adalah, setelah Xia King bertemu Yutu, sudah kembali ke Beijing. Yutu Wei duduk, Kuming sengaja membawa topik itu ke Yutu. Pada saat ini, siswa lain bertanya kepada Kuming dengan curiga. Bukankah Anda juga mengundang Xia King? Kenapa kamu belum datang? Di sisi lain, Kuming memiliki wajah kurang ajar. Ditulis dan disutradarai oleh Xia King, drama yang tidak bisa datang. Semua ini dilihat oleh Yutu. Dia tahu bahwa setelah Xia King bertemu dengannya kemarin, saya sudah bergegas kembali ke Beijing. Tapi itu tidak menghancurkannya. Hanya diam-diam menonton dia tampil, hanya saja tamparan di wajah datang terlalu cepat. Kuming baru saja selesai berbicara di sini. Xia King meminta maaf kepada semua orang di grup. Mengatakan bahwa sesuatu terjadi sementara di Beijing. Saya kembali ke Beijing lebih awal kemarin. Dan Kuming baru saja berkata, Xia King baru saja tiba di Shanghai hari ini. Sama seperti drama ini oleh Kuming. Itu terkoyak dalam waktu kurang dari 1 detik. Ditampar di depan umum. Jadi dia berbalik. Jadi dia melampiaskan amarahnya pada mantan pacar Xia King.哎，对了，于途，那天我遇见一个隔壁班的，他说你去他们公司应聘了。Dia mengetahui bahwa Yutu akan meninggalkan institut, kembali ke industri keuangan, sengaja mengejeknya, keluar dan cari pekerjaan sekarang. Sama seperti fresh graduate. Gajinya sama dengan fresh graduate. Dan mengatakan bahwa jika dia tidak dapat menemukan pekerjaan, Anda dapat meminta bantuannya. Suasana di meja menjadi sangat canggung. Di Liang juga melihat bahwa motif tersembunyinya bukanlah minuman. Kemudian dia berbicara untuk memperjuangkan ketidakadilan Yutu. Tegur Kuming karena tidak bisa membuat janji dengan Xia King. Keluarkan amarahmu pada Yutu. Mereka tidak main-main denganmu, idiot. Yutu menepuk kaki Zai Liang. Memberi isyarat padanya untuk tidak berdebat. Karena dia akan mulai melawan. 你只活30，这话什么意思啊？所以这么急干什么？时间还长，过一段时间再看。哦，我忘了，您是大科学家，自然瞧不起我们这些搞金融的。第一个门字就不用带了。 Tanyakan saja apakah Kuming merasa malu, apakah Anda tidak mempermalukan diri sendiri? Tidak ada yang tahu orang seperti apa Yutu itu. Meskipun manusia berada pada level dewa akademis. Tapi jangan pernah memandang rendah siapapun. Di sisi lain, Jingjing meminta Xiao Zhu untuk membeli salad dan kembali. Kebetulan restoran yang dikunjungi Xiao Zhu. Kebetulan itu adalah restoran tempat Yutu berada. Dan saya mendengar Kuming mengejek Yutu. Jadi saya menelpon Jingjing dan menceritakannya. Ketika Jingjing mendengar bahwa dewa laki-lakinya sedang diintimidasi, bagaimana bisa itu? Jadi biarkan restoran atas nama Yutu. Kirim sebotol anggur yang sangat berharga. Romani Conti. 于先生，上次您和乔姐在这边存的酒，我拿过来了。这个呢是我们老板送给于先生的，各位请慢用。 Setelah melihat mabuk, untuk sesaat, Anda akan melihat jalannya secara berbeda. Mereka memuji Yutu satu demi satu. Itu benar-benar tersembunyi. Sudah lancar. Namun begitu rendah. Saya harus mengatakan bahwa langkah Jingjing terlalu tinggi. Gerakan kecil untuk memberitahu semua orang. Semangat belajar mereka masih sama seperti sebelumnya. Selalu berada di atas angin. Ini bisa mengganggu Kuming di samping. Setelah Yutui mendengar Nona Kiao. Saya tahu Jingjing yang membantunya. Dia juga sangat senang. Jadi dia bangkit dan pergi. Sebelum pergi, dia juga mengambil sebotol Romani Conti yang dipesan Jingjing untuknya. Segera dalam perjalanan, dia datang ke rumah Jingjing dengan anggur. Berterima kasih padanya atas apa yang telah dia lakukan untuk dirinya sendiri. 你不会嫌我偷事儿吧？我是这么不识好歹的人吗？我也觉得。那怎么样，爽不爽快，开不开心？
火箭成功发射程度的。 Saya sangat senang melihat Yutu. Jingjing menyarankan minum untuk merayakannya. Takut akan tekanan psikologis. Katakanlah anggur itu asli kecuali botolnya asli. Anggur di dalamnya hanya beberapa ratus yuan. Dia, Qiao Jingjing, tidak akan sebodoh itu undang orang-orang itu untuk minum anggur yang begitu mahal. Untuk merayakan momen bahagia ini, Jingjing secara khusus mengatur yang sederhana. Makan malam hangat dengan cahaya lilin. Meskipun Jingjing saat ini cukup bersinar, tapi itu tidak memiliki suasana bintang, cukup membumi. Jen Yutu selalu bisa santai dan bahagia. Persis seperti ini, keduanya duduk di dekat jendela. Nyaman minum anggur merah beberapa ratus dolar, turun beberapa cangkir. Yutu tidak bisa tidak memikirkan situasinya saat ini. Agak sedih dan sedih, cita-citanya adalah bintang dan laut. Tapi sekarang, aku harus kalah dengan kenyataan. Jingjing melihat ekspresi Yutu. Saya sudah menebak kekhawatirannya. Jadi saya sengaja mengubah topik dan mencoba yang terbaik untuk membuatnya bahagia, mengobrol dengannya tentang hal-hal menarik dalam game. Melihat gadis yang bersinar, Yutu secara bertahap melupakan hal-hal sepele itu. Lambat laun ada tempat bagi Jingjing di hati saya. Mereka bersenang-senang berbicara malam ini. Dan Yutu juga ditemani oleh Jingjing, secara bertahap mengubah semua ketidakbahagiaan menjadi kebahagiaan.